yang muslim, yakni tiap manusia. Wala yufa min hadha anna al-abdala laysu bimuksirina min as-salati was-siyam, bal kanu muksirina minhuma wa min ghairihima min al-a'mali as-salihah. Jadi yang dikatakan abdal, wali abdal itu bukan karena banyaknya menjalankan sholat dan puasa. Bahkan muksina minhuma, bahkan yaitu yang dikatakan wali abdal itu banyak menjalankan apa, yaitu a'mal as-salihah, yaitu amal-amal salihah. Walakin hadhihi al-awsaf allati wasafahum biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaddamathum ila Allah wa qarrabathum ilaihi li fadliha wa syarafiha akthar min ghairiha min baqiyati a'malihim as-salihah, lianna min a'malil qulub wa awsafis sarair. Jadi yang dikatakan wali abdal itu yaitu orang yang beramal soleh, memperbanyak amal soleh. Di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Wal asri innal insan yaitu manusia semuanya, lafi khusrin yaitu betul-betul dalam keadaan merugi. Di situ ada istisna illa, kecuali alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi a'malus sholihat, kenapa Habib Abdullah mengatakan dalam hadis ini, yaitu al-abdal ummati laysa bi kasratis salati was-siyam walakin bil a'malis sholihat. Kasratu a'mali as-sholihat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya beramal soleh banyak sekali jenisnya amal soleh. Sekecil-kecilnya kita mengambil duri di tengah jalan supaya orang tidak kena duri, atau batu di tengah jalan supaya tidak melenteng kena kalau ditabrak kendaraan. Qaulun ma'ruf, dengan perkataan yang baik terhadap tetangga kita, teman kita, atau orang yang lain. Menjalin persahabatan yang baik, saling mencintai, saling menyayangi, saling bantu membantu. Dan pada saat sekarang ini susah bantu membantu, karena terdesak dengan berbagai macam apa. Dan sifat-sifat ego pada saat sekarang ini banyak terbentuk kepada masyarakat yang sifatnya ego, ingin menang sendiri, dagangan ingin maju sendiri, yang lain biar, sampai datang kepada dukun. Nah ini yang paling bahaya. Paling bahaya. Tidak percaya lagi kepada Allah. Nah, ini yang paling bahaya. Seharusnya kita kembali pada asal yang sering saya ucapkan, yang sering saya katakan. Apa asalnya? Yaitu semuanya sudah dicatat oleh Allah. Tapi karena kita itu diikuti dengan hawa nafsu, karena tulul amal, kepingin ini, kepingin beli mobil, kepingin beli sepeda motor, kepingin beli rumah, kepingin beli standar dan lain sebagainya. Dengan keinginan ini, dengan tulul amal ini, akhirnya dia dibawa oleh hawa nafsu. Dengan hawa nafsunya, akhirnya dia larinya kemana-mana untuk mendapatkan tujuan. Untuk supaya menghasilkan daripada tujuan itu, padahal kadar yang telah dikatakan oleh Allah tidak segitu. Kalau sudah kadarnya 1 gelas, ya 1 gelas. Kalau kadarnya 2 gelas, tidak akan lebih daripada 2 gelas.
Inna ahadakum yuhmalu fi batni ummihi 40 yawman. Apa nutfah? Thumma yakunu 'alaqa misla dhalik. Thumma yakunu mudghah misla dhalik. Wa amara Allahu al-malaik liyanfukhahu ruhahu. Wa ya'mur liyaktuba bi 4 kalimatin bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi syakiyun aw sa'idun. Nah, di sini sudah jelas hadis ini. Sudah jelas bahwa segala sesuatu dari umurnya sudah dicatat, dari kematiannya dicatat, dari amalnya dicatat, bahkan dari kematian, yaitu posisi yang akan dia tempati di akhir nanti, di akhirat apa? Syakiyun aw sa'idun, surga atau neraka sudah dicatat semuanya, tapi kita diharuskan untuk berusaha. Wa anna laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Bukankah bagi setiap manusia itu apa yang dia usahakan? Harus bekerja, harus berusaha, dan usaha itu nanti akan dia lihat di akhirat nanti. Kalau di dunia, dilihat di dunia ini apa usaha dia. Kalau dia bekerja sekuat tenaga, tapi yang dihasilkan cuma segitu, itulah sudah takdir Allah yang telah ditakdirkan kepada dia. Ada orang yang tidak mempunyai spesialisasi dalam pendidikan, tapi berhasil dalam ekonomi. Ada orang yang mempunyai spesialisasi dalam pendidikan, tapi tidak berhasil dalam segi ekonomi. Nah, di situ ada balance-nya. Hidup itu merupakan balance. Ada naik, ada turun. Ada yang ahli ini, ada yang ahli ini, ada yang ahli. Sudah dibagi oleh Allah. Saling melengkapi, bukan saling untuk menjatuhkan. Nah, di situ. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah segini, ya alhamdulillah. Washkurullaha fi kulli halin. Tahmadullah fi kulli halin. Bersyukurlah kepada Allah dalam setiap keadaan, dan bersyukurlah dan memujilah kepada Allah di dalam segala keadaan. Sebenarnya kalau saya kaji di Al-Quran itu cuma ada 4 kalimat yang paling pokok. 4 kalimat ini kalau kita terapkan dalam kehidupan, fa insyaallah tenang hati kita. Hanya saja di dalam Al-Quran itu banyak cerita-cerita, hikayah-hikayah, dan gambaran-gambaran kehidupan saja. Tapi sebenarnya di situ ada 4. Coba diingat-ingat ini. Apa? Iman, takwa, sabar, dan syukur. Ini kunci nih, 4 ini. Iman, takwa, sabar, dan syukur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih.